Kalau kelemahannya sendiri di iPhone 8 ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Caiku. Kali ini kita akan sedikit bahas iPhone 8 buat dipakai di tahun 2025. Masih worth it atau enggak ini HP yang mungil-mungil seperti ini buat dipakai di tahun 2025? Nah, kita tahu HP ini sudah lumayan cukup sepuh dan sudah tidak mendapatkan update versi iOS-nya ya. Oke, kita sedikit bahas dulu dari segi bodinya ya. Untuk bodinya itu cukup kompak seperti ini, di tangan kecil, nggak begitu ribet-ribet banget kalau dipakai. Ini emang cocok buat orang yang sukanya HP-HP kompak. Jadi enak banget ini di tangan, pas banget ya, kayak HP iPhone SE 2020 itu juga kayak gini bentukannya, hanya saja SE 2020 itu logonya di tengah, ini masih di atas. Untuk dari segi spesifikasinya kita bisa sedikit bandingkan dengan iPhone X ya, karena chipsetnya ini juga sama, perbandingannya itu enggak begitu signifikan banget dengan iPhone X. Ini kita coba lihat perbandingannya dengan iPhone X. Ya, kita bisa lihat perbandingannya dengan iPhone X. Untuk dari bentukannya ini kayak gini, bisa dilihat sendiri. Nah, untuk iPhone X itu warnanya hanya ada hitam, abu-abu, dan perak. Kalau iPhone 8 ini ada 3 warna, abu-abu, hitam, ini model kayak gini. Kemudian yang kayak gini, silver, perak, putih, dan juga ada yang modelnya emas gold kayak gini. Kalau dari segi layar, iPhone X emang lebih besar karena itu HP poni pertamanya iPhone. Jadi itu HP poni dulu sempat viral banget karena yang pertama pakai layar poni kayaknya emang iPhone dulu awal-awalnya, kemudian HP-HP lain menyusul. Jadi lumayan inovasinya lumayan oke banget dulu pas baru-baru keluar iPhone X. Kalau iPhone 8 bentukannya kayak gini, sama kayak generasi sebelumnya, iPhone 7, iPhone 6. Masih ada tombol-tombolnya di sini, ada fingerprintnya juga. Kalau dari segi layar ini bisa dilihat perbandingannya. Kalau di iPhone 8 tuh 4,7, kalau iPhone X 5,8. Tipenya itu Super Retina. Tapi kalau iPhone X setahu saya itu layarnya udah OLED. Kalau iPhone 8 itu masih IPS, tapi udah enak banget. Layar yang ori itu enak banget. Nah, untuk chipsetnya sendiri itu iPhone 8 menggunakan chipset A11 Bionic, sama dengan yang digunakan iPhone X. Ada perbandingan sedikit kalau nggak salah di GPU-nya itu memang lebih kencang di iPhone X, tapi sekilasnya basicnya itu sama-sama menggunakan Bionic A11 dengan CPU 6 core, GPU-nya 3 core. Kalau kamera belakangnya sendiri ini 12 megapiksel iPhone 8, dan saya kira ini masih oke banget. Walaupun kameranya satu, tapi masih oke banget. Nah, ini kalau dari segi baterai, memang iPhone 8 itu lumayan boros. Itu sekitar 1800 mAh-an. Jadi nggak awet-awet banget. Nah, sensornya sendiri itu masih menggunakan Touch ID di sini. Fingerprint Touch ID, dan jaringannya itu sudah 4G LTE. Untuk kapasitas yang tersedia itu 64 GB dan 128 GB untuk iPhone 8 ini. Jadi paling kecilnya itu 64 GB. Kalau di iPhone 7 itu kan 32 GB dan 128 GB. Tapi kalau di iPhone 8 64 dan 128 GB. Ini di sini ada spesifikasi layarnya. LCD-nya 4,7 in IPS. Dan ini masih enak banget dengan 3D touch-nya. Untuk
kecerahannya itu sampai 625 nits, dan ketajaman warnanya ini oke banget emang. Itu dari segi-segi spesifikasi sekilasnya ya, spesifikasi ringannya. Dan kalau iOS-nya sendiri ini sudah dapat di iOS, ini seri modelnya, oke. iOS-nya itu sendiri 16.7.10. Jadi untuk aplikasinya itu masih support. Saya kira sih masih hampir semuanya masih support di HP iPhone 8 ini. Masih support semua. Kalau di iPhone serial 7 ke bawah itu udah ada beberapa aplikasi yang nggak support, tetapi di iOS 16 ini itu masih support semua aplikasinya, walaupun HP-nya sudah tidak mendapatkan update iOS. Oke ya. Kalau dari segi kameranya ini kita bisa sekilas bisa lihat sendiri, ini masih oke banget, masih oke banget. Dan videonya juga masih stabil, nggak kayak goyang-goyang banget, itu enggak. Kalau dibandingkan dengan HP Android harga 2 jutaan, kalau kita carinya fokusnya buat kamera stabil, mending beli iPhone 8 bekas sih. Harganya paling di 1 jutaan berapa dan bisa dapat kamera sestabil ini, nggak goyang-goyang, dan buat foto-foto juga ini oke banget, masih layak banget buat segi kameranya, masih oke banget. Nah kalau misalkan kita ancang-ancang masih layak enggak ini HP buat dipakai di tahun 2025, kalau saya pribadi sih masih oke-oke aja, masih enak-enak aja. Karena kelebihannya kita tahu di kameranya ini masih oke, dan aplikasinya itu masih banyak yang support, walaupun sudah tidak mendukung iOS ya, tapi masih banyak aplikasi yang support, dan buat fotografi, videografi itu masih oke banget. Kalau suhunya memang agak sedikit hangat-hangat, masih hangat. Buat gaming kayak Mobile Legends, PUBG ini juga masih oke iPhone 8. Jadi kalau buat dipakai di tahun 2008 itu masih oke sih. Ya sebenarnya sih tergantung kebutuhan masing-masing, tapi kalau saya pribadi ini masih oke banget. Kalau kelemahannya sendiri di iPhone 8 ini kita tahu di baterainya yang lumayan cukup kecil, di 1800-an, dan iOS-nya itu sudah mentok. Ini HP sudah tidak bisa update ke iOS 17, jadi stuck di iOS 16, udah nggak bakalan dapat update. Itu kekurangannya sih. Kalau dari segi yang lain-lain ini masih oke-oke banget. Tinggal kita keperluannya buat apa. Kalau buat fotografi, videografi ini masih dapat, kameranya masih oke, buat video masih stabil. Kalau buat gaming ini kurang karena baterainya itu lumayan boros. Memang ukuran baterainya lumayan kecil di iPhone 8, jadi kalau buat gaming itu dipikir-pikir lagi. Tapi kalau buat kamera, sosial media ringan, buat bikin video atau buat edit video ringan mungkin masih oke banget ini HP ya. Jadi seperti itu ya sekilas pembahasannya ya, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.